Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Syakira Mahardika, NPM saya 2511039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kedua, proses sosial atau interaksi sosial, ketiga, kelompok sosial, empat, masyarakat dan kebudayaan, dan yang terakhir, stratifikasi sosial. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Menurut Auguste Comte, sosiologi itu harus dibentuk berdasarkan pengamatan, bukan spekulasi. Sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Sosiologi statis itu lebih memusatkan pada dasar adanya masyarakat itu sendiri, sedangkan dinamis, kajiannya lebih dipusatkan kepada perkembangan masyarakatnya juga pembangunannya. Sosiologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama, atau cara kita berinteraksi dengan sesama, sehingga dapat tercipta sebuah hubungan timbal balik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Objek sosiologi. Pertama, ada objek material, berupa gejala-gejala dan proses hubungan antara manusia yang mempengaruhi kesatuan manusia itu sendiri. Objek formal, hubungan antara manusia, setelah proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Objek budaya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lain. Objek agama, pengaruh dari objek agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat, dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia. Sifat-sifat sosiologi. Pertama, sosiologi bersifat kumulatif. Teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Contohnya, ada teori yang dikemukakan oleh para ahli di masa lalu, kemudian di masa mendatang, ada seorang ahli yang memperbaiki teori tersebut, seiring dari berkembangnya zaman. Sosiologi bersifat non-etis. Makna dari non-etis adalah, sosiologi tidak menekankan baik atau tidak baiknya, atau etis tidak etisnya, suatu fakta atau gejala sosial, melainkan fokus pada penjelasan fakta tersebut, secara analitis dan apa adanya. Metode dalam ilmu sosiologi. Metode kualitatif. Digunakan terhadap bahan yang sukar diukur, dengan angka-angka atau ukuran lain yang bersifat eksak. Contohnya bagaimana? Bambang sedang mencari informasi tentang penduduk desa dan kota, untuk mencari perbedaan dan persamaan penduduk tersebut. Induktif, mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapat kaidah umum. Contohnya, generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Deduktif, dimulai dengan kaidah yang berlaku umum untuk dipelajari dalam keadaan yang khusus. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dan kegiatan imitasi dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Empiris, berdasarkan keadaan nyata dalam masyarakat. Contohnya, seorang peneliti melakukan pengamatan dan menemukan bahwa penyebab kemacetan di kota Jakarta disebabkan oleh salah satunya kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Rasionalistis, menggunakan pemikiran logis untuk mengerti masalah-masalah kemasyarakatan. Contohnya bencana banjir yang melanda Indonesia disebabkan oleh illegal logging. Fungsionalis, bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Proses sosial atau interaksi sosial. Proses sosial menurut Matchford, beliau mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antara anggota masyarakat atau anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, desintegrasi atau integrasi. Yang kedua, menurut Gillen, proses sosial adalah cara-cara berinteraksi yang bisa kita amati ketika individu atau kelompok bertemu dan menciptakan sistem relasi, atau apa yang terjadi ketika perubahan mengadopsi pola kehidupan sebelumnya. Interaksi sosial. Nah, di sini menurut Sujono Sekanto, beliau berpendapat bahwa interaksi sosial itu adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, kalau menurut saya, interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Syarat terjadinya interaksi sosial. Pertama, harus adanya kontak sosial. Pertama, antara orang per orang. Bisa dikatakan sebagai interaksi jika antara individu itu terjadi sebuah hubungan, baik dari lisan maupun perbuatan, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti pada contoh seorang yang sedang berjabat tangan. Contoh yang kedua itu, misalkan seseorang yang sedang konsultasi kepada psikolog. Dua, individu dengan kelompok.
Contoh interaksinya itu seperti digambar, guru sedang menjelaskan kepada muridnya. Contoh lainnya, ustadz yang sedang ceramah di masjid, presiden yang sedang berbicara di depan menteri, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Seperti pada digambar, kelompok pemain sepak bola ya. Contoh lainnya itu seperti prajurit TNI dengan anggota kepolisian melakukan interaksi untuk membantu korban bencana alam. Syarat interaksi sosial yang kedua itu adanya komunikasi. Nah, ini memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan orang itu. Contoh pada gambar itu, contohnya apa? Lelaki itu ingin mengetahui reaksi wanita tersebut, apakah menerimanya, apakah menolaknya, seperti itu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama itu ada kerjasama. Suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan setempat. Akomodasi, usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, toleransi kehidupan beragama. Persaingan, individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu, menjadi pusat perhatian umum baik perorangan maupun kelompok. Contohnya, bersaing menduduki kursi jabatan kepala RT, kepala RW, kepala desa, kepala dusun, dan lain-lain. Kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Gejalanya ialah adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, teman yang berkhianat, diam-diam menyebarkan rahasia kita, misalnya. Dan terakhir, pertentangan. Individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan. Contohnya, tidak setujunya para warga dengan kebijakan pemerintah yang baru yang menimbulkan banyak kericuhan di berbagai tempat. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Nah, menurut Sacipto Raharjo, beliau menyatakan bahwa ada dua keinginan pokok atau hasrat manusia sejak dilahirkan. Pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Syarat himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Pertama, setiap anggota kelompok itu memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan yang lainnya di dalam kelompok itu. Ketiga, adanya kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Empat, kelompok sosial ini berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang terakhir, kelompok sosial ini bersistem dan juga berproses. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial ini salah satu bahasan penting ya dalam ilmu sosiologi. Bahasan mengenai dinamika kelompok ini dilakukan karena kehidupan manusia itu kan selalu berjalan dengan dinamis ya. Sehingga proses kehidupan yang dijalankan itu tersebut kadang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada saja permasalahan sosial yang terjadi. Nah, pertama ini ada interaksi. Ada suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memilih efek satu sama lain. Ide dua arah ini penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah sebab akibat. Reaksi. Contoh reaksinya apa ya? Misalnya saya berbicara dengan orang itu membalas apa yang saya tanya lah gitu istilahnya. Itu sudah termasuk dalam reaksi. Lanjut, perubahan perkembangan individu. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu. Perubahan kelompok, perubahan pola interaksi pada setiap masa perkembangan dan pertumbuhan yang biasanya sering dialami pada kalangan remaja. Masyarakat dan kebudayaan. Pertama itu pengertian kebudayaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan seperti ini. Kebudayaan itu kan bukan hal yang asing ya di telinga orang Indonesia. Orang asing itu mengenal Indonesia sebagai negara dengan beragam kebudayaan. Kita juga nggak familiar lah dengan istilah budaya timur, budaya barat. Nah, di sini akan dibahas. Kebudayaan itu apa? Merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dapat diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Apa itu karya? Teknologi dan kebudayaan kebendaan atau jasmania yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Rasa, jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas.
cipta, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Unsur umum kebudayaan. Pertama itu kultural universal. Itu berisi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Selanjutnya ada cultural activity. Cultural universalnya itu kesenian, contohnya seni rupa, seni suara, seni gerak, seni tari. Terus ada trade complex, cultural activity-nya. Seni rupa, contohnya apa? Melukis, memahat. Lanjut trade complex itu melukis, contohnya alat-alat melukis, teknik melukis. Terus item contoh trade-nya itu alat melukis, kuas, cat, kanvas, dan juga kertas. Fungsi dan hakikat kebudayaan. Suatu pedoman dalam berhubungan antar manusia atau kelompok, membimbing kehidupan manusia secara umum, baik sebagai individu dan juga kelompok. Pegangan bersama untuk menjadi acuan, serupa yang dapat terus dijalankan dan dikembangkan secara berkelompok pula demi kelanjutan hidup generasi bersama. Hakikat kebudayaan. Kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan diizinkan. Nah, apa sih fungsi kebudayaan dan hakikat kebudayaan? Fungsi kebudayaan itu apa? Dari yang dijelaskan tadi, ini nih dimaksud dalam penerapannya itu nyata dan berbagai kesepakatan bersama yang telah menjadi acuan hidup suatu kaum. Sementara hakikatnya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Kebudayaan itu ada dua, ada material dan imaterial. Material itu apa? Kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan juga konkret. Contohnya benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan dan beraneka peralatan. Imaterial. Ini bersifat rohaniah atau spiritual. Kebudayaan ini tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Contohnya religi, kesenian, ideologi, filsafat, dan sebagainya. Terakhir, stratifikasi sosial. Stratifikasi terdiri dari kata strata, yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban, tanggung jawab nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Ciri-cirinya pertama, adanya perbedaan status dan peran, adanya distribusi hak dan juga kewajiban, adanya simbol dalam menentukan status sosial, adanya perbedaan dalam gaya hidup yang ada di dalam kelompok sosial, dan yang terakhir adanya perbedaan dalam kemampuan yang terjadi antar kelompok sosial. Sistem tertutup terbuka. Tertutup itu apa? Itu tuh membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Contohnya bagaimana? Stratifikasi berdasarkan sistem kasta pada ajaran agama Hindu. Terbuka itu gimana? Setiap anggota itu punya kesempatan untuk berusaha dengan kemampuan sendiri untuk naik lapisan. Contohnya gimana? Stratifikasi berdasarkan pendidikan dan stratifikasi ekonomi masyarakat industri. Unsur-unsurnya itu ada kedudukan, tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. A. Attribute status. Kedudukan tanpa memperhatikan perbedaan rohania dan kemampuan. Diperoleh karena kelahiran. Contohnya bagaimana? Kedudukan anak bangsawan ialah bangsawan juga. B. Achievement status. Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja, tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengajar dan mencapai tujuannya. Kedua, peranan, fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Tujuannya untuk apa? Agar antara individu itu memiliki hubungan yang diatur oleh nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya itu bagaimana? Saya baru saja tamat SMA ya, lalu saya melanjutkan pendidikan ke universitas, yaitu Universitas Internasional Batam. Itu sudah termasuk dalam mobilitas sosial, karena kan perpindahan status sosial. Nah, contohnya nih, ya seperti ini. Seorang pelajar SMA setelah lulus kemudian belajar ke universitas, seorang pengangguran yang akhirnya mendapatkan pekerjaan, seorang gubernur yang kemudian menjadi presiden. Oke? Nah, thank you. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.